Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan dari oyong. Biasanya kan kita masak oyong tuh cuman di sayur bening ya. Nah hari ini kita akan bikin jangan oyong. Jangan oyong itu artinya masakan berkuah dan bersantan. Kalau di tempat Flavi Kasih itu ngomongnya apapun sayurannya, apapun masakannya kalau yang berkuah dan bersantan itu dibilangnya itu jangan. Nah hari ini kita akan bikin jangan oyongin. Aku tadi kurang lebih aku timbang sebanyak 500 gram. Nah ini oyongnya akan kita bersihkan bagian kasarnya aja ya. Kemudian setelah ini kita akan potong-potong. Potong-potongnya agak tebel aja karena nanti kita akan masaknya agak lama. Nah, setelah dipotong-potong semuanya, kita akan sisihkan. Kemudian di sini akan kita tambahkan lagi bahan lainnya yaitu tempe. Ini tempenya aku siapkan sebanyak 2 bungkus. Ini aku sengaja belinya itu yang masih belum jadi banget. Jadi nanti kalau kita masak tuh masih ada kayak krius-krius dari kedelainya. Itu enak banget rasanya. Kalau sudah dipotong-potong, di sini kita tambahkan lagi ada teri ya. Ini terinya nanti kita cuci bersih. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bumbunya. Di sini ada kemiri, kemudian bawang merah, kemudian ada bawang putih, dan juga kita tambahkan lagi kunir ya. Kemudian kita tambahkan lagi cabai keriting. Kalau Flavis mau lebih pedas boleh tambahkan cabai rawit. Tambahkan lagi ketumbar dan beri sedikit air supaya nanti lebih gampang untuk menghaluskannya. Nah ini sudah halus. Sekarang kita akan siap memasak. Pertama-tama kita akan goreng terlebih dahulu tempenya ya. Kita akan goreng sampai nanti tempenya mateng dan kering dan warnanya udah kuning keemasan kayak gini. Tandanya sudah mateng. Sekarang siap kita angkat. Kemudian setelah ini kita akan letakkan dalam piring atau mangkuk. Kalau sudah kita akan goreng juga terinya ya. Nah, ini kita goreng terinya sampai nanti matang. Kalau sudah matang kita angkat, kemudian kita akan sisihkan. Ini minyaknya nggak usah kita ganti, kita langsung aja pakai untuk menumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita aduk-aduk, biarkan sampai nanti aromanya harum. Baru setelah itu kita akan tambahkan daun salam dan juga kita pakai lengkuas. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk, kita akan tumis lagi. Pastikan bumbunya benar-benar mateng banget dan nggak ada bau languknya sama sekali. Nah kira-kira teksturnya itu udah kayak gini Flavis. Baru kita akan masukkan oyongnya. Nah kenapa bumbunya itu harus benar-benar sampai tanak banget, karena oyong itu kan kita masak nggak lama-lama banget, jadi diusahakan bumbunya itu sudah mateng dan tanek ya. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi santan. Ini santannya aku pakainya sengaja nggak kental banget supaya dia nanti kalau dimakan tuh nggak enek ya. Nah ini akan kita masak. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi gula Jawa. Nah untuk garamnya Flavis nanti aja belakangan karena nanti kita mau tambahkan teri. Jadi kadang-kadang terinya itu kan sudah asin. Jadi nanti menyesuaikan aja kurangnya seberapa. Jadi lebih baik belakangan aja. Kemudian kalau misalnya sudah mendidih santannya, kita baru masukkan teri dan juga tempenya. Nah kita akan aduk-aduk, biarkan sampai nanti mendidih lagi dan juga matang. Nah nanti Flavis bisa ambil koreksi rasa ya. Kalau misalnya kurang garam baru tambahkan garam. Kalau misalnya mau lebih sedap lagi boleh tambahkan penyedap rasa. Ini sudah matang. Sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini enak banget. Kita pakai nasi anget ya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan opor. Hari ini kita bikin opornya opor merah ya. Biasanya kan Flavi Kasih bikinnya yang kuning ataupun yang putih. Hari ini kita bikin yang merah. Di sini kita siapkan ayamnya sebanyak 1 kg. Kemudian ayamnya dipotong-potong menjadi beberapa bagian.
Kemudian kita akan siapkan bumbu halusnya. Di sini kita siapkan ada bawang merah sebanyak 12. Kemudian di sini kita siapkan ada 3 kemiri, dan di sini ada setengah sendok teh merica dan 1 sendok teh ketumbar. Kemudian ada 2 ruas jahe, 3 bawang putih, dan cabai merah ini kurang lebih sebanyak 10 sampai 15 biji. Kemudian setelah itu kita akan blender, beri sedikit air. Nah, di sini tadi aku ada yang lupa pelafis, harusnya dikasih kunir. Ini kunirnya tadi ketinggalan, kita masukin sekarang aja ya. Ini besarnya kurang lebih 2 ruas jari. Kemudian kalau sudah halus, kita sisihkan, kita siapkan wajan dan juga minyak goreng. Kita akan pakai minyak goreng secukupnya aja. Di sini aku pakai minyak gorengnya, minyak goreng kelapa dari Cap Ikan Dorang. Ini hemat banget kalau pakai minyak ini karena masih jernih banget walaupun sudah 6 kali penggorengan. Kita pakai secukupnya aja ya. Kalau sudah panas, kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Nah, untuk memasaknya di sini aku menggunakan wok pan atau aku biasa nyebutnya wajan. Ini dari Revan. Kemudian kalau misalnya sudah wangi banget, kita masukkan laos, serai, kemudian daun jeruk dan juga daun salam. Kita akan tumis-tumis lagi sampai nanti bumbunya beraroma harum banget. Nah, spatulanya di sini aku pakai spatula dari Viera ya, spatula silikon dari Viera. Kita akan tumis lagi. Kalau misalnya sudah teksturnya agak kering, baru kita masukkan ayamnya. Kemudian kita akan aduk, kita akan tumis dulu ayamnya dengan bumbu sampai nanti ayamnya kaku. Ini biasanya aku lakukan kita masak ayam atau masak daging ini supaya fungsinya nggak bau amis nantinya. Kemudian kita tambahkan lagi air sebanyak 600 ml, garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, gula pasir secukupnya. Kalau penyedap rasa, Flavis boleh pakai sesuai dengan selera Flavis, mau pakai micin boleh, kaldu ayam boleh, kaldu jamur boleh, ataupun bagi Flavis yang nggak suka sama sekali dengan penyedap rasa juga ditiadakan juga nggak apa-apa, rasanya udah enak banget. Nah, ini kita akan masak ayamnya sampai nanti airnya tuh susut separuh sedikit dan ayamnya juga sudah empuk. Kemudian baru kita tambahkan lagi santan. Untuk santannya di sini sebanyak 600 ml dari 1 butir kelapa. Kemudian kita akan masak lagi. Kita masaknya pakai api yang cenderung ke kecil ya. Nah, ini boleh ditambahkan, boleh enggak, itu cabai rawit gerundungan. Ini nanti biar aromanya harum banget, aroma khas cabai rawit tapi nggak bikin pedes banget. Nah, ini cocok untuk Flavis yang mau aroma cabai rawit tapi nggak mau pedes. Nah, ini kan kita masak sampai nanti santannya enak banget dan tanek, baru kita akan sajikan di meja makan. Nah, hari ini aku akan maem dengan ketupat. Flavis juga bisa pakai nasi ataupun lontong. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin yang seger-seger banget. Kebetulan di tempatnya Flavikasi sudah mulai musim hujan, jadi kita bikin menu yang seger-seger, cocok banget dimakan saat hujan. Kita hari ini akan bikin tom yum ya, ini tom yum rumahan, rasanya enak banget, bikinnya juga simple banget. Di sini sudah aku siapkan bahan-bahan. Di sini ada jagung, ada tahu, ada udang, ada bakso, dan juga ada sapi pokcai, pakcoy maksudnya. Kemudian sekarang kita akan siapkan bumbunya ya. Untuk bumbunya di sini kita pakai yang sederhana banget. Di sini ada cabai merah, brambang, dan juga ada bawang putih. Semua bahan bumbunya akan kita haluskan menggunakan blender ya. Nah, ini jangan lupa cabenya karena panjang-panjang, jadi kita akan potek-potek supaya nanti lebih gampang untuk menghaluskannya. Dan jangan lupa juga kita beri sedikit air ataupun minyak goreng juga boleh. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Nah, ini bumbunya sudah halus. Sekarang kita siap memasaknya. Di sini kita siapkan wajan, kemudian kita beri minyak goreng. Kalau sudah panas, kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita akan aduk-aduk sampai nanti aromanya harum dan teksturnya juga sudah mulai asap kayak gini. Baru kita tambahkan lagi serai, daun jeruk, dan juga ada laos. Nah, ini memang sengaja banget ya kalau tom yum tuh serai dan daun jeruknya itu agak banyak supaya dia aromanya tuh lebih wangi banget.
Kemudian setelah ini kita masukkan udangnya ya. Ini sengaja aku udangnya masukin di awal karena biar rasa kaldu udangnya itu semakin kuat. Nah, kalau udangnya sudah mateng, kita baru akan masukkan airnya. Nah, setelah air masuk, di sini kita aduk-aduk, biarkan semua bahan tercampur rata. Kemudian setelah ini kita akan tutup, biarkan nanti sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, kita aduk-aduk lagi. Nah, ini udah kelihatan warnanya udah mulai cantik banget ya, dan ada aroma serai dan daun jeruknya yang bikin harum banget. Kemudian setelah ini kita akan masukkan air jeruk nipis. Ini memang sengaja agak banyak supaya nanti kuahnya itu seger. Kalau kuah tom yum itu kan seger banget rasanya. Kemudian ada garam secukupnya, gula pasir, dan juga aku kasih sedikit micin ya, supaya rasanya itu lebih enak. Kemudian kita aduk-aduk lagi, kita masukkan jagungnya. Kemudian kita aduk-aduk lagi, baru setelah ini kita akan masak jagung sampai mateng. Kalau jagungnya sudah mateng, baru kita akan masukkan bahan-bahan lain seperti tahu dan juga ada bakso. Kemudian di sini kita akan aduk-aduk dan kita akan masak lagi sampai nanti tahu dan baksonya mateng mengembang. Baru setelah ini kita akan masukkan sawi pakcoynya. Nah, sebetulnya Flavis, kalau tom yum itu harusnya dia ada daun ketumbar atau daun cilantro ya. Itu ciri khas banget dari masakan tom yum. Cuman di tempatnya Flavis kasih itu nggak ada daun cilantro Flavis. Jadi kita tiadakan aja. Tapi rasanya masih tetap enak banget dan juga rasanya seger banget. Jadi rasa tom yum itu ada sedikit pedesnya, kemudian ada seger dari jeruk nipisnya, dan wangi dari rempah-rempah serai dan juga laos dan juga daun jeruknya itu yang bikin kuahnya jadi makin enak lagi. Nah, ini sup tom yumnya sudah mateng. Ini rasanya enak banget, seger banget. Kita bisa maem pakai nasi anget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan yang enak banget. Resepnya simple banget dan harganya juga murah meriah banget. Hari ini kita akan bikin sambal ikan tongkol ya. Ini aku pakai yang jenis udah dibikin pindang, tapi juga bisa pakai ikan tongkol yang masih segar kalau mau. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi lenca ataupun cikokak juga boleh. Kemudian untuk bahan sambalnya atau bumbu halusnya di sini ada cabai merah keriting. Kemudian di sini ada bawang merah, ada bawang putih, ada kemiri dan juga ada kunir. Kemudian bumbu ini akan kita haluskan ya. Di sini aku akan menghaluskannya menggunakan blender. Flavis juga bisa menghaluskannya menggunakan ulekan kalau mau. Nah, di sini biar lebih gampang untuk menghaluskan pakai blender, cabenya akan kita potek-potek lebih dulu. Kemudian tambahkan juga air ataupun minyak juga boleh biar lebih gampang untuk menghaluskannya. Nah, kalau bumbunya sudah halus, sekarang siap masaknya. Siapkan wajan, beri sedikit minyak. Kalau sudah panas, di sini akan kita goreng terlebih dahulu ikan tongkolnya. Nah, Flavis harus hati-hati kalau misalnya Flavis pakai ikan jenis tongkol pindang kayak gini, digoreng itu rodok kayak meletuk-meletuk. Jadi Flavis harus hati-hati. Nah, ini akan kita goreng sampai nanti warnanya kecoklatan. Baru setelah itu kita akan angkat. Nah, ini sudah matang Flavis. Sekarang kita siap angkat. Kemudian nanti kita akan sisihkan. Setelah ini kita akan tumis bumbunya. Ini bumbunya aku tumis pakai minyak yang baru aja karena tadi sudah agak kotor. Kemudian kalau sudah panas, masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita akan tumis sampai nanti harum dan gak ada bau languknya sama sekali. Istilahnya itu udah benar-benar matang dan tanak bumbunya. Baru setelah itu kita akan tambahkan air. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi gula pasir secukupnya, penyedap rasa secukupnya, garam secukupnya. Kalau garam nggak usah terlalu banyak karena ikan pindang tongkol kayak gitu itu sudah ada rasanya ya. Jadi garamnya sedikit aja. Kemudian baru kita akan masukkan
ikan tongkolnya dan juga lencaknya. Nah sekarang kita akan aduk-aduk, kita akan masak sebentar biarkan bumbu meresap. Kita masakkan api kecil aja ya sampai nanti bumbunya meresap. Nah kira-kira seperti ini Flavis, ini teksturnya udah wah buket banget kalau Flavis kasih bilang. Warnanya juga cantik banget dan ini rasanya juga enak banget. Dan sekarang gak usah lama-lama lagi, kita akan langsung siapkan di meja makan. Ini enak banget kalau kita mau pakai nasi anget, apalagi ada tempe goreng serem, apalagi ada sayur asam atau sayur bening bayam. Wah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep yang simple banget. Ini cocok banget untuk kita lauk untuk sarapan ataupun makan malam. Kalau kita lagi malas masaknya ribet-ribet, ini cocok banget untuk kita bikin lauk. Nah ini kan kita pakai bahan yang sangat sederhana. Di sini aku pakai timun ya. Ini timunnya aku potong menjadi 2 bagian. Kemudian di sini kita hanya akan pakai bagian luarnya aja. Jadi bagian dalamnya akan kita buang. Kemudian ini timunnya akan kita potong-potong. Motong-motongnya memanjang ya seperti ini. Hampir kayak korek api, cuman dia lebih besar. Setelah kita potong-potong, kita akan sisihkan dulu. Nah, setelah ini kita akan siapkan bahan-bahan lainnya. Di sini kita pakai toge. Ini aku siapkan kurang lebih 2 genggam. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bumbunya. Bumbunya itu cuman bawang dan juga cabai rawit. Kalau Flavis nggak mau pedes, cabai rawitnya itu ditiadakan. Jadi cuman pakai bawang putih aja juga rasanya udah enak banget. Oke, hari ini bikinnya itu simple banget. Menunya sederhana banget, tapi rasanya nanti enak banget. Ini cabenya akan kita potong. Kemudian kalau sudah dipotong, kita akan sisihkan. Sekarang kita siap memasaknya. Siapkan wajan, kemudian beri sedikit minyak. Kalau sudah panas, kita akan tumis bawang dan juga cabenya sampai nanti harum, tapi jangan sampai terlalu coklat banget ya. Kemudian kita akan masukkan timunnya terlebih dahulu. Kita akan oseng-oseng, kita akan aduk-aduk. Kemudian setelah ini baru kita akan masukkan togenya. Nah, togenya sudah masuk. Kemudian di sini kita akan aduk-aduk. Nah, masak timun dan toge ini sudah nggak perlu lagi dikasih air. Jadi nanti kalau dikasih air rasanya nggak akan enak lagi. Jadi cukup ditumis, kita aduk-aduk, tambahkan garam. Kalaupun pakai soda perasa juga boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa, rasanya nggak enak banget. Nah, kita akan aduk-aduk sebentar aja, nggak usah lama-lama karena toge dan timun cepet banget matengnya. Nah, seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng. Sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Sekarang kita tinggal ngambil nasi anget, udah makan pakai ini aja, rasanya udah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan ayam yang simple banget. Ini kita akan pakai hanya dengan 3 bumbu Flavis. Jadi resepnya itu gampang banget, bumbunya juga sederhana banget. Nah, kita hanya pakai bumbu bawang putih dan juga ketumbar dan garam. Udah ini aja bumbunya. Tapi nanti rasanya itu akan tetap enak banget karena nanti ayamnya akan kita makan dengan sambal mangga yang seger banget. Nah, ini bumbunya kita haluskan aja pakai ulekan, tapi kita bisa menghaluskan menggunakan blender. Nah, setelah ini kita akan ungkep dulu atau kita rebus dulu ya. Nah, untuk merebusnya di sini aku menggunakan pancinya dari Revan ya. Nah, ini kalau misalnya airnya sudah mendidih, kita cemplungin ayamnya dan bumbunya juga sekalian kita cemplungin. Ya, kita aduk-aduk sampai rata dan kita akan rebus sampai nanti ayamnya mateng. Nah, sambil menunggu ayamnya direbus sampai mateng, kita akan bikin sambal mangganya ya.
Untuk bikin sambal mangganya di sini kita perlu ada cabai keriting, kemudian ada cabai rawit, kemudian ada bawang merah, bawang putih, dan gula jawa, dan juga ada garam. Nah, setelah ini kita akan ulek semua bahan ya. Bagi Flavis yang belum pernah mencoba sambal mangga, nanti Flavis wajib mencobanya ya, karena rasanya itu seger banget. Nah, ini akan kita haluskan menggunakan ulekan. Nah, kalau sudah halus, kita akan siapkan mangganya ya. Ini sambalnya kita sisihkan dulu, kita siapkan mangganya. Di sini aku menggunakan mangga dari mangga Indramayu namanya. Ini masih mengkel banget, masih keras, walaupun kelihatannya sudah kuning, tapi ini masih keras, atau yang kita biasa seperti itu masih mengkel. Nah, kemudian kita akan potong tipis-tipis. Nah, kita akan potong sekecil-kecil mungkin. Nah, bagi Flavis di rumah yang punya serutan juga boleh pakai serutan Flavis, jadi jauh lebih gampang. Kalau misalnya Flavis tidak ada serutan, Flavis bisa pakai cara yang seperti aku lakukan hari ini. Nah, kalau semuanya sudah kita potong sekecil-kecil mungkin, kita akan campurkan ke dalam cobek berisi sambalnya, kemudian kita akan aduk-aduk. Nah, setelah ini kita akan siapkan minyak panas untuk siram sambalnya. Nah, ini minyaknya benar-benar panas banget. Nah, setelah ini kita akan aduk-aduk. Nah, nantinya akan kita maam dengan ayam gorengnya dan tentunya dengan nasi hangat. Wah, ini rasanya tuh enak banget. Nah, ini kalau sudah jadi sambal mangganya kita sisihkan. Kemudian kita tengok ayamnya. Nah, ini ayamnya sudah matang Flavis, jadi nggak perlu airnya sampai asat juga nggak apa-apa. Ini dagingnya sudah empuk, bumbunya juga sudah meresap banget. Sekarang kita angkat, nanti kita tiriskan, tunggu sampai dingin. Setelah itu nanti kita akan goreng ya. Nah, untuk menggorengnya di sini persiapkan wajan. Untuk wajannya aku memakai wajan merek dari Revan, dan minyak gorengnya aku selalu pakai minyak goreng kelapa dari Cat Ikan Doran. Ini kita pakainya agak banyak ya, karena nanti biar ayam gorengnya itu lebih crispy luarnya. Kalau sudah panas, kita masukkan ayamnya. Di sini aku goreng menjadi 2 bagian ya, karena wajannya tidak terlalu besar, jadi aku gorengnya menjadi 2 bagian. Nah, ini minyaknya kita akan banyak biar nanti sedikit goreng sereng gitu. Kan minyaknya panas banget, nanti luarnya crispy, dalamnya itu jadi lembut. Nah, kita balik-balik kalau sudah mateng. Kemudian kita akan angkat ayamnya. Nah, ini sudah mateng. Kemudian kita akan tiriskan. Setelah ini kita akan goreng sisa ayamnya tadi. Nah, ini biarpun ayamnya cuma pakai 3 bumbu Flavis, tapi rasanya itu cukup enak banget, dan dagingnya juga empuk banget. Nah, ini ayamnya sudah kering, ayamnya sudah matang. Kita akan angkat dan kita akan sisihkan, dan gak usah lama-lama, kita langsung aja akan siapkan di meja makan. Nah, ini cocok banget dimakan pakai sambal mangga. Nanti kalau misalnya Flavis ada tempe goreng sering juga boleh ditambahkan, yang penting nasi angetnya yang banyak. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan yang seger-seger banget. Dari kemarin kan kita menunya ikan, ayam, yang berat-berat ya. Hari ini kita mau bikin yang ringan, yang seger-seger. Nah, ini akan kita masak sup oyongnya Flavis. Biasanya kan kalau oyong kita masak sayur bening aja kan. Hari ini oyongnya mau Flavikasi masak sayur sup. Ini oyongnya aku siapkan sebanyak 1 kg, kemudian potong bulat-bulat. Setelah itu kita akan letakkan dulu dalam mangkuk. Kemudian di sini kita akan kasih bahan tambahan. Kita kasih wortel. Ini wortelnya aku siapkan sebanyak 0,5 kg ya. Kemudian kita potong tipis-tipis. Kenapa aku kasih wortel? Nanti biar anak-anak makin suka untuk makan sayur supnya.
Nah, ini akan kita potong-potong sampai habis. Kalau sudah kita potong semuanya, kita akan letakkan dulu dalam wadah. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini kita siapkan bakso. Aku pakai bakso sapi ya. Flavis juga bisa pakai bakso ayam ataupun bakso ikan. Ini akan kita potong-potong nih. Baksonya aku siapkan sebanyak 20 biji atau kurang lebih 1 genggam. Kalau misalnya sudah dipotong-potong semua, kita akan letakkan dulu dalam wadah. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini aku siapkan bihun jagung ya, tapi juga bisa pakai soun kalau mau. Nah, ini kita akan siapkan bumbunya. Di sini kita siapkan bawang merah sebanyak 12. Kemudian akan kita potong-potong tipis-tipis. Nanti juga kita masih akan pakai bumbu halus ya. Nah, ini bawang merahnya kita potong-potong. Sekarang kita siapkan bumbu halusnya. Bumbu halusnya di sini kita siapkan bawang putih, kemudian ada kemiri dan juga ada merica. Kemudian setelah ini kita akan haluskan pakai ulakan aja karena cukup sedikit. Jadi kalau pakai blender tanggung. Kalau sudah halus, sekarang kita siap untuk memasaknya. Sekarang kita siapkan wajan dan sedikit minyak. Di sini untuk wajannya aku pakai wajan atau wokpennya dari Rayvan ya. Ini selain cantik banget, harganya juga hemat banget. Kalau sudah panas, kita masukkan terlebih dahulu bawang merahnya. Ini spatulanya juga aku pakai spatula dari Sierra. Nanti linknya aku taruh di deskripsi box kalau Flavis mau beli alat-alat yang seperti aku pakai. Nah, ini kalau sudah wangi, kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita akan tumis lagi sampai nanti aromanya harum. Setelah itu kita akan masukkan air. Ini airnya kita pakai agak banyak ya, kurang lebih 2 liter. Kita tambahkan lagi kaldu sapi bubuk. Kemudian di sini kita tambahkan lagi garam secukupnya. Kemudian gula pasir secukupnya. Kita akan aduk-aduk sampai nanti kuahnya mendidih. Baru setelah itu kita akan masukkan bahan-bahan seperti tadi ada wortel, ada bakso, kemudian kita masukkan juga oyongnya. Kalau semua bahan sudah masuk, kita akan aduk-aduk. Nanti kita akan tunggu sampai mendidih dan juga hampir matang. Kalau misalnya udah hampir matang seperti ini, baru nanti kita akan masukkan bihun jagungnya. Selain pakai bihun jagung, Flavis juga bisa pakai soun ya. Kemudian supaya nanti lebih seger dan lebih sedap lagi, kita tambahkan lagi daun bawang dan seledri yang sudah kita potong-potong. Kalau daun bawang, seledri dan sounnya sudah masuk, masaknya udah gak usah lama-lama lagi. Karena Flavis sukanya kalau masakan sayur itu masih ada rasa krius-kriusnya. Tapi kembali lagi ini disesuaikan aja dengan selera Flavis. Mungkin ada beberapa di antara Flavis yang masak sayurnya lebih lembek, itu disesuaikan aja. Kalau Flavis sukanya yang masih kayak gini. Ini sudah cukup matang. Sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini tinggal kita ambil nasi anget sampai goreng tepung. Kalau mau sambal terasi ya. Ini seger banget, apalagi kalau kita makan siang-siang kalau lagi hawanya panas-panas. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Sampai jumpa di video Flavikasi berikutnya ya. Dadah.